Ayo sayang. Mas Leo melingkarkan tangannya di pinggangku, dan membawaku ke pintu utama. Tak kusangka, dia punya kunci rumah. Ceklek, Mas Leo segera membuka pintu dan membawaku masuk ke dalam. Aku makin bingung dibuatnya. Langkah kakiku terhenti seketika di ambang pintu. Kenapa diam? Mas Leo menatapku dengan senyuman yang manis. Ini rumah siapa, Mas? Tanyaku makin bingung. Ini rumah kita sayang, rumah impian kita sejak dulu, sejak awal kita menikah. Bahkan semenjak kita pacaran. Mas Leo tersenyum. Tapi rumah ini harganya pasti sangat mahal, Mas. Rasanya tak percaya suamiku bisa membeli rumah semewah ini. Ayo duduk dulu. Mas Leo membawaku duduk di sebuah sofa mewah dan empuk yang ada di ruangan tamu sepertinya. Saat kita jalan-jalan ke komplek ini dulu, waktu kita belum nikah. Waktu itu kita pernah berikrar ingin punya salah satu rumah mewah di komplek ini, semenjak saat itu pula Mas mulai menabung. Mas Leo berkata dengan serius sambil menatap mataku dalam. Mendengar itu, aku merasa terharu. Mataku terasa memanas, ada rasa bahagia dan bangga untuk Mas Leo. Mas Leo membawaku ke dalam pelukannya. Aku melingkarkan tanganku di perutnya. Tanpa bisa ditahan lagi, air mataku luruh seketika. Aku mulai terisak. Maafkan aku, Mas, aku tadinya udah suuzon sama kamu. Ucapku sedikit terbata. Gak apa sayang, justru Mas yang harusnya minta maaf. Mas sudah berulang kali menyakiti kamu. Maaf ya. Mas Leo mengecup keningku lama. Baru kali ini, aku benar-benar merasa disayang kembali oleh suamiku. Setelah setahun terakhir ini dia limpahkan kasih sayangnya untuk selingkuhannya itu. Selingkuhan yang sudah berhasil menjadi istrinya. Mas berjanji akan selalu menyayangimu sayang. Mas ingin hidup bahagia bersamamu dan anak-anak kita. Aku mengangguk dengan senyuman tulus yang membuatku bahagia. Sekarang ayo kita lihat-lihat ruangan lainnya. Mas Leo merengkuh bahuku dan membawaku keliling rumah. Mulai dari lantai 1 sampai lantai 2. Rumah ini terdiri dari 2 dapur, 1 dapur khusus memasak dan 1 digunakan untuk menyimpan berbagai bahan makanan. Ada kulkas 2 pintu ukuran besar. Aku pernah lihat kulkas seperti ini harganya mencapai 12 jutaan. Di lantai bawah ada 3 kamar pembantu dan 4 kamar tamu. Sedangkan di lantai 2, ada 3 kamar utama dan 1 ruang kerja Mas Leo. Kata Mas Leo, 1 kamar kami dan yang 2 untuk kamar anak-anak kami nantinya. Jika anak kami bertambah, kami bisa merenovasi lagi, atau menambah lantai 3. Usai berkeliling, perutku rasanya lapar sekali. Kamu lapar sayang? Ujar Mas Leo tersenyum. Iya Mas. Aku tersenyum malu. Malu-malu gini, bikin tambah gemesin deh. Mas Leo mencubit hidungku pelan, lalu mengecup bibirku sekilas. Yuk kita makan, ajak Mas Leo. Mas. Iya sayang. Mas Leo menatapku dengan senyuman yang, manis sekali. Boleh gak makannya di dekat kolam renang? Tanyaku agak malu juga, takutnya dibilang manja. Tapi, apa daya, saat ini aku ingin makan di dekat kolam renang. Hahaha, boleh dong ayo. Mas Leo tertawa merasa lucu mungkin, padahal apa yang lucu coba? Aku tersenyum senang. Itu siapa? Aku bingung, rasanya tadi gak ada orang lain selain kami. Itu Bi Ijah, ART di sini. Sebenarnya dia yang selama ini merawat rumah ini sayang. Jelas suamiku, sendirian. Rumah ini kan besar Mas. Aku menatap tak percaya suamiku. Tentu saja tidak, ada Pak Parman suaminya, Rizky anak laki-lakinya dan Mia anak perempuannya. Mereka berempat yang selama ini merawat rumah ini. Ujar suamiku, dia membawaku menghampiri Bi Ijah. Ini Nyonya Firaya. Kenalin saya Ijah ART di sini. Bi Ijah menyalamiku dengan sopannya. Aku tersenyum. Iya Bi, biasa aja gak usah terlalu formal gitu. Bi, tolong antar makanan ke gazebo dekat kolam renang ya. Ucap suamiku. Iya Tuan. Bi Ijah segera mempersiapkan makanan. Sedangkan Mas Leo melarangku membantunya, katanya aku gak boleh terlalu capek.
Aku lagi hamil muda. Aku jadi makin merasa disayang. Kini aku dan Mas Leo sudah duduk di pinggir kolam renang, sementara Bi Ijah menata makanan di gazebo. Aku memasukkan kakiku ke dalam kolam renang, Mas Leo duduk di sampingku. Sesekali, dia mengusap kepalaku penuh sayang. Andai Ara di sini, Mas. Ucapku tiba-tiba saja sendu. Sedang apa ya dia sekarang? Makin sedih rasanya. Sayang, dia lagi sama ibu. Kamu tenang saja, dia pasti baik-baik saja. Mas Leo mendekapku erat. Iya aku tahu, tapi... Tetesan air mata tiba-tiba saja keluar tanpa bisa kutahan. Jangan sedih dong. Mas Leo memelukku. Aku tersenyum kecil padanya. Malam ini ada pesta pembukaan kantor cabang sayang, pulangnya kita ke sini aja ya. Lalu, besok paginya kita jemput Ara. Nanti kita ajak kemari bagaimana? Tanya Mas Leo, sambil menangkup kedua pipiku. Dia menatapku dalam. Aku tersenyum senang mendengarnya. Meskipun sebenarnya ingin sekali hari ini menjemput Ara. Aku memeluk Mas Leo. Iya Mas, katanya lapar, ayo makan. Lihat sepertinya Bi Ijah sudah selesai menata makanan. Mas Leo membimbingku menuju gazebo. Kami pun melangkahkan kaki menuju gazebo. Terima kasih Bi, ucapku sambil tersenyum. Ini kan udah tugas Bibi. Jawab Bi Ijah merasa tidak enak sepertinya. Aku tersenyum kembali. Biasa aja Bi, jangan terlalu hormat berlebihan gitu. Anggap saja aku saudara Bibi, atau bahkan anak Bibi. Terima kasih, Nyonya baik banget, ucap Bi Ijah, kemudian pamit ke belakang. Aku dan Mas Leo duduk di kursi yang ada di dalam gazebo itu. Kami mulai menikmati makanan yang Bi Ijah masak. Sesekali kami saling pandang dan sama-sama tersenyum. Malam ini, Mas Leo membawaku menghadiri pesta di sebuah hotel besar yang diselenggarakan oleh kantornya. Sebelumnya, Mas Leo membawaku ke butik untuk belanja gaun malam yang sopan dan tentunya berhijab sesuai styleku saat ini. Setelah itu, dia membawaku ke salon. Membuatku terlihat segar dan cantik. Hehe, pedenya aku. Malam ini kamu cantik banget sayang. Pujinya, membuatku senang. Aku tersenyum padanya. Makasih sayang, ucapku tulus. Dia menggenggam tanganku erat dan memperkenalkanku sebagai istrinya kepada para teman kantor, atasan dan juga kolega bisnisnya. Aku merasa bahagia, karena akulah yang dia bawa bukannya Salma. Sekilas kulihat raut wajah Mas Leo berubah tidak senang. Ku pendarkan pandanganku searah tatapan matanya. Ku tangkap wajah seseorang yang aku pikir penyebab tidak nyamannya Mas Leo. Dan dia adalah Mas Yuda. Kenapa dia ada di sini? Dapat ku dengar gerutuan kesalnya. Ada apa Mas? Tanyaku pura-pura tak tahu, semoga Mas Yuda tak melihat kami. Itu harapanku saat ini. Aku tak mau suamiku merasa tak nyaman dengan kehadirannya. Gak ada sayang. Dia tersenyum padaku, aku tahu dia hanya pura-pura saja untuk menutupi rasa tak nyamannya dariku. Tiba-tiba wajahnya terlihat menegang, dia melingkarkan tangannya di pinggangku posesif. Belum sempat aku bertanya, suara yang aku kenal sudah terdengar. Hei apa kabar? Rupanya kalian ada dalam acara ini juga. Tanya Mas Yuda antusias. Aku menoleh ke arahnya dengan senyuman yang menurutku biasa saja. Tapi, tidak bagi Mas Leo. Dia tampak tidak suka dengan sambutanku pada Mas Yuda. Baik, Mas juga kok bisa ada dalam acara ini? Tanyaku basa-basi. Aku bisa merasakan genggaman tangan Mas Leo di tanganku mengerat. Haha, iya maksudku Vira. Kebetulan aku diundang oleh perusahaan yang mengadakan acara ini, karena aku pengacara andalan mereka. Candanya, membuatku ikut tertawa kecil. Kok ketawa? Apanya yang lucu? Celetuk Mas Leo pelan. Namun aku yakin Mas Yuda masih bisa mendengar suaranya. Hehe, maaf lupa nyapa. Apa kabarnya? Kulihat Mas Yuda coba mengingat nama suamiku ini. Leo, ucap suamiku kesal. Iya Leo, maaf ya lupa lagi namanya. Sepertinya, kita pernah bertemu di depan Hotel X ya? Tanyanya, membuat suamiku makin tak nyaman.
Entah ada apa dengannya. Sudah, jangan dipikirkan. Mas Yuda menepuk bahunya sambil tersenyum, yang kutangkap seperti senyuman mengejek. Ada apa antara mereka sebenarnya? Semoga pemilik perusahaan tidak tahu ya. Kalau begitu aku pamit untuk menemui rekan yang lainnya. Maaf sudah bikin kalian gak nyaman. Ucapnya sopan. Vira, kalau ada apa-apa hubungi aku ya. Dia menatapku lembut dan tersenyum padaku. Aku balas dengan senyuman dan anggukan kecil. Lalu, dia pergi menuju teman-temannya. Kamu jangan dekat-dekat dengan dia. Bisik suamiku tepat di telingaku, setelah Mas Yuda pergi. Aku cemburu, ucapnya lagi, membuatku terkejut sekaligus bahagia. Untung saja, malam ini pesta bisa kami lalui dengan baik. Meski Mas Leo, kulihat merasa tidak nyaman dengan kehadiran Mas Yuda. Sepulang dari pesta, kami menginap di rumah impian kami ini. Sebelumnya aku menghubungi ibu, kalau kami tidak pulang ke rumah lama. Dan akan menjemput Ara besok pagi. Yang lebih mengejutkan, Mas Leo bahkan menyerahkan surat rumah ini atas namaku. Katanya, ini adalah hadiah untukku yang telah ia siapkan sejak lama, dan baru hari ini tercapai. Aku tak menyangka dan terharu, bukan karena kemewahan yang ia berikan. Namun, karena terlihat ketulusan dan kasih sayang di dalamnya. Aku telah berburuk sangka kepadanya, setelah ia ketahuan selingkuh. Aku pikir, suamiku ini sudah tak peduli padaku lagi. Nyatanya, dia masih peduli dan sayang padaku dan Ara. Kita coba kasur baru di rumah baru ini ya sayang. Mas Leo tersenyum menggodaku. Aku tersipu malu, paham maksudnya. POV Leo. Kulihat wajahnya merona, dia terlihat makin manis. Rona wajah yang jarang terlihat dari wajah cantik istriku yang lainnya, Salma. Apaan sih mas? Katanya, dia makin terlihat tersipu dan wajahnya memerah. Malu mungkin, apalagi saat ku daratkan kecupan lembut di ceruk lehernya. Ku peluk dia dengan penuh sayang. Ku mulai menciumi leher dan seluruh wajahnya, yang berakhir di bibir. Dia membalasku penuh sayang. Malam ini pun jadi malam indah dan panjang kami.